As-sabru ala salasa. Sabar terbagi menjadi 3. As-sabru ala salasati aujuh. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habbarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' asyar fi dzikri sabr 'alal musibah. Bab yang ke-14 menerangkan tentang sabar atas musibah. Ruwiya 'anil Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma kutiba bil qalam fil lawhil mahfud bi amrillahi ta'ala, pertama kali yang ditulis dengan qalam di lawhil mahfud dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu inni anallah la ilaha illa ana. Jadi pertama kali yang ditulis di lauhil mahfud yaitu tulisan ini anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Wa khirati dan pilihanku. Manistaslama li qadai, barang siapa yang terima terhadap qadokku, wasabara ala balai, dan sabar atas balakku, wasyakara li na'mai, dan syukur atas nikmat-nikmatku, aktubuhu siddiqon, maka aku menulisnya dia tergolong orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Wa ab'atsahu ma'as siddiqin, dan aku akan bangkitkan dia bersama orang-orang siddiq yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa adkhiluhul jannah, dan aku akan masukkan ke surga. Jadi pertama kali yang ditulis di lauhil mahfud sebelum ada apa-apa yaitu tulisan anallah la ilaha illa ana, saya adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah hambaku, rasulku, dan pilihanku. Barang siapa yang terima terhadap qadokku dan sabar atas balakku dan bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka kata Allah, aku akan tulis dia yang sabar, terima dengan dan bersyukur atas nikmatnya. Allah akan tulis dia sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan aku akan bangkitkan dia dengan orang-orang yang siddiq juga, dan aku akan masukkan surga. Ini dalam hadis, yaitu hadis qudsi. Wa man lam yastaslim li qada'i, barang siapa yang tidak terima terhadap qadokku, wa man lam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas bala dariku, lam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, falyakhruj min tahtis samai, maka keluarlah dari bawah langitku, walyatlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Maksudnya, jika tidak terima dengan qadokku, tidak sabar atas balaku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah kau dari bumi ini dan carilah Tuhan selain aku. Maksudnya seperti itu. Ini hadis qudsi, dalam artian kalau ada apa-apa kita harus sabar, syukur, sama terima atas takdir Allah. Itu di dalam hadis qudsi. Kemudian qala al-faqih rahimahullahu taala, al-faqih, orang yang ahli fikih, orang-orang yang faqih mengatakan, as-sabru 'alal bala wa dzikrullah indal masaib mimma yajibu 'alal insan. Sabar ketika dia mendapat musibah, ketika mendapat bala, dan mengingat Allah, mimman yajibu 'alal insan, itu hal yang harus dilakukan oleh manusia.
ketika kita dapat musibah, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu, karena idza dzakarallahu fi dzalikal makan, ketika mengingat Allah saat itu, kana ridhon minhu, berarti dia ridho terhadap Allah, biqadaillahi, dan dia dengan ketentuan Allah, dia ridho dengan ketentuan Allah, wa targhiman lisyaitani, dan membuat putus asa terhadap setan. Berarti kalau seandainya kita dapat musibah, kemudian kita menyebut Allah SWT, berzikir, mengingat Allah, maka kita sudah dikategorikan orang yang ridho terhadap ketentuan Allah, dan kita telah membuat setan putus asa. Kenapa? Ya tadi, kalau seandainya kita sudah bersyukur, maka Allah tidak ada jalan lain untuk menggoda kita. Waqala Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru ala thalatha, sabar terbagi menjadi 3. As-sabru ala thalathati aujuh, sabar terbagi menjadi 3. Al-awwal, yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar terhadap perbuatan taat. Wa tsani as-sabru ala al-ma'siyah, yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ats-tsalis as-sabru ala al-musibah, yang ketiga, sabar atas musibah. Kemudian perinciannya, wa man sabara ala ta'ah, barang siapa yang sabar atas taat, atahullahu mi'ata darajah, Allah akan berikan 100 derajat. Kullu darajah ma bainas sama' wal ard, setiap derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. 1 derajat, berarti kalau seandainya kita sabar atas taat, Allah kasih 100, berarti 100 jarak antara bumi dengan langit. Ini sobaro ala to'ah, maksudnya ya perbuatan taat itu dimana-mana tidak sesuai dengan selera kita. Tapi kalau seandainya kita masih terus melaksanakan istiqomah, berarti itu kita kategorikan sabar. Kalau kita sabar atas perbuatan taat itu, maka Allah akan memberikan 100 derajat. Setiap derajatnya antara 1 dengan 2 jarak bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Kemudian wa man sabara 'alal ma'siyah, barang siapa yang bersabar atas maksiat, sabar atas maksiat dalam artian kalau ada maksiat kita berusaha untuk menghindarinya. Kalau kanan kiri maksiat, kita fokus jangan sampai tersentuh maksiat. Maka a'tallahu yaumal qiyamah sittami'ah darajah, Allah akan memberikannya 600 derajat. Kalau yang taat hanya 100, maksiat 600. Kullu darajah ma bainas sama' wal ard, setiap derajat antara 1 dengan 2 langit dan bumi. Wa man sabara 'alal musibah, barang siapa yang sabar atas musibah, a'tallahu ajrahu bighairi hisab, Allah akan memberikan pahala dengan tanpa hitungan lagi. Nah, jadi yang paling tinggi yang ini, sabar atas musibah. Tapi susah. Susah. Kalau sabar atas taat, Allah kasih 100. Kalau sabar atas maksiat, Allah kasih 600. Kalau sabar atas musibah, tidak hitungan lagi, tak terhingga. Nah, bahasan seperti itu. Nah, jadi pembahasan yang ke-14 ini intinya kita harus bersabar ketika dapat musibah. Kita harus ingat kepada Allah bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah. Hadza minni, sadaqallahul azim.